Iblis pergi ke seluruh dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Abraham, pekerjaan iblis seperti apa? Dia mengajak orang-orang, bahkan orang-orang yang percaya, untuk terlibat dalam hal-hal yang sifatnya nanti di kemudian hari mereka binasa oleh dosa-dosanya. Contohnya seperti apa, Pak Abraham? Kadang-kadang di tengah-tengah pergaulan kamu, iblis mengutus utusannya. Seperti apa? Dia datang berteman sama kamu. Lama-lama dia mengajak kamu kepada hal-hal yang bisa menjerat hidup kamu. Lalu kamu terjerat di sana, lalu kamu tidak bisa keluar. Ada banyak anak-anak Kristen yang dulunya baik-baik, sekolah minggu baik-baik, remaja mereka suka ibadah remaja dengan baik. Tapi ketika mereka dewasa, utusan iblis datang kepada mereka. Ayo coba ini, narkoba. Tiba-tiba coba narkoba, sekali coba dia mau lagi. Akhirnya menjadi terikat sama narkoba. Dan ujungnya mati karena narkoba. Ada anak-anak yang dulunya baik-baik. Mereka bergaul, mereka dekat sama orang tua mereka. Tapi tiba-tiba suatu saat iblis datang mengutus utusannya. Jangan harap bahwa iblis datang itu seperti hantu yang menakutkan. Gak kayak gitu dia. Dia datang mengutus orang yang dapat menjebak kamu. Dia jebak kamu ke dalam pornografi. Lama-lama terikat dengan pornografi. Suka sama pornografi. Lalu tiba-tiba praktek perilaku pornografi. Lalu lama-lama terjebak dengan itu. Lalu habis. Ada anak-anak remaja, pemuda yang baik-baik. Tapi satu saat dia pingin bebas sebebas-bebasnya. Dia nggak mau ada diatur oleh orang tua mereka. Dia tidak mau ikut ini, ikut itu. Dia bilang kok capek banget hidup, ada aturan banyak banget. Saya ingin bebas seperti burung di udara. Pergi bebas dia. Mau buat apa saja, mau tanpa aturan, terserah dia. Suka-sukanya dia. Lalu dia terlibat dengan judi online. Dia mulai jual satu-satu. Karena terpengaruh terus jual. Dia curi barang-barang dari rumah, jual. Judi online, kalah terus. Lama-lama harta orang tuanya dia curi, dia pakai judi online. Kenapa? Pingin langsung jadi kaya. Pingin langsung jadi hebat. Nah, ini utusan-utusan iblis. Kamu jangan pikir bahwa utusan iblis itu datang, dia seram, menakutkan. Enggak. Dia kadang-kadang bisa saja dia teman kamu. Tetapi teman kamu itu tidak kenal Tuhan dengan baik. Bisa saja dia tetangga kamu. Dia membawa racun ke dalam hidup. Nah, iblis bekerja begitu rupa. Bahkan Tuhan pun dilawan. Bahkan kalian baca di sini bahwa terjadi peperangan di sorga. Malaikat itu berhadap-hadapan dengan utusan-utusan iblis yang besar itu. Iblis itu bekerja siang dan malam. Makanya penting buat anak-anak Tuhan itu berdoa. Karena waktu mereka berdoa, Tuhan mengirim para malaikatnya untuk menjaga mereka. Waktu orang Kristen berdoa, Tuhan memagari mereka dengan perlindungan dari Tuhan. Kisah tentang Ayub, ya. Ada kisah tentang Ayub. Satu kali datanglah iblis ke hadapan Allah. Loh, kok bisa iblis datang ke hadapan Allah? Bisa. Orang dia datang perang di sorga kok. Dia lawan para malaikatnya Tuhan kok. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kok bisa Tuhan? Itu Tuhan bilang sama iblisnya, iblis, kamu lihat gak hambaku Ayub? Dia orang yang luar biasa taat dan takut kepada saya, menghormati saya. Lalu iblisnya bilang apa? Iya, teranglah, karena kamu Allah, engkau lindungi dia kan. Terus
Coba kamu nggak lindungi dia, apakah dia masih taat sama engkau? Lalu Allah bilang apa? Oke, aku cabut perlindunganku, silakan. Waktu Allah mencabut perlindungan dari Ayub, tiba-tiba anak-anak Ayub mati semua. Hartanya dicuri, rumahnya kebakaran, dia kena penyakit gatal-gatal. Harus dikerok pakai beling. Tetapi di dalam penderitaannya dia tidak menyangkal Allah. Bayangkan, iblis datang ke hadapan Allah. Cuman mau begini, dia mau coba manusia. Pernah manusia pertama di Taman Eden, iblis datang cobain mereka lalu gagal. Tetapi pada Ayub, iblis nggak berhasil. Nah, orang Kristen, anak-anak Tuhan, iblis segala cara dia pakai. Pernah nggak kalian diajak kepada hal-hal yang, kemudian kamu, ini bahaya banget. Bisa mencelakai hidup kamu. Ada kuncinya. Ada kuncinya. Bagaimana supaya kita itu terpelihara? Bagaimana supaya kita itu terpelihara? Yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Berdoa itu sepertinya sepele tapi manfaatnya besar banget. Makanya Yesus bilang begini, mari anak-anak itu datang kepadaku. Jadi ternyata doa mengajak Tuhan untuk menolong kita. Doa itu adalah ungkapan dari diri kita. Supaya apa? Tuhan terlibat di dalam hidup kita. Waktu kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala, kita selalu bilang Tuhan, tolong, Tuhan berkati, Tuhan ampuni, Tuhan jaga, terima kasih Tuhan, dan seterusnya. Itu artinya kita mengajak Tuhan terlibat dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita itu tidak mengajak Tuhan. Merasa diri hebat. Biasa saya tidur bangun biasa aja. Jangan. Karena panah-panah api si iblis selalu dilemparkan. Yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari pekerjaan setan, utusan-utusan setan itu? Yang kedua, kita wajib untuk mengenal Tuhan, firman Tuhan. Karena orang kalau nggak kenal firman Tuhan, dia nabrak sana sini. Sama kayak gini, orang mau pergi ke satu tempat, dia nggak tahu tempat itu, tapi dia nggak punya map. Nabrak sana sini. Orang pakai map saja sering nyasar. Firman Tuhan bilang jangan kamu mencuri. Jangan kamu berdusta. Jangan kamu mengingini milik sesamamu. Firman Tuhan bilang bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Firman Tuhan bilang kita harus hidup benar. Dan seterusnya. Nah, mengenal firman Tuhan itu membuat kita tidak mudah ditipu oleh iblis. Atau ditipu oleh teman-teman kita. Atau dibodoh-bodohin. Sering banyak anak-anak dibodoh-bodohin. Ayo kita buat ini yuk. Dia nggak mikir panjang. Kenapa? Nggak ada yang melekat di otaknya. Nggak ada yang tersimpan di otaknya sebagai perintahnya Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan ini dan kita mengenalnya, ada perintah itu tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau orang ngajak yang tidak benar, muncullah perintah itu. Contoh ya. Si Mikaela datang ngajak si Nadia. Nadia, ngapa? Ayo ikut saya. Nadia bilang kemana dulu? Ikut aja. Enggak, kemana dulu? Lu apaan sih ikut aja? Kenapa sih lu? Enggak. Lu mau tahu kemana dulu? Yuk kita ke itu yuk tempat. Contoh udah remaja udah gede. Dugem yuk.
Nah itu kan gue udah bilang kan. Gue udah bilang kan, kemana dulu. Sorry ya, untuk tempat kayak gitu buat saya enggak. Sorry. Kenapa? Alkitab bilang begini, dengar. Alkitab bilang begini. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Nggak boleh saya rusak dengan cara-cara yang tidak baik. Kenapa? Waktu dia ngajak muncul firman Tuhan di otaknya. Karena mengenal firman Tuhan. Kalau dia nggak kenal firman Tuhan, dia bilang gini, ayo tato yuk. Yuk. Padahal Alkitab bilang jangan rajam tubuh. Jangan memberikan tanda-tanda tertentu pada tubuh. Pak Abraham, tapi orang Kristen banyak yang tato. Itu urusan mereka. Tapi kamu yang tahu hari ini, ketika temanmu ajak tato, kamu muncul pikir, oh iya ya. Kan waktu itu Pak Abraham bilang di Alkitab, bilang bahwa jangan tato. Berarti saya nggak boleh dong. Satu kali, ketika ke gereja, mama kasih persembahan. Nih, 50.000 ya. Kasih persembahannya. Dalam perjalanan, temannya bilang gini, ada duit nggak? Ada. Tapi cuma untuk persembahan. Minta dong. Udah nggak usah kali kasih persembahan kali ini. Terus kamu jawab bilang apa? Enggak. Kenapa? Uang ini jadi persembahan. Bukan untuk kamu. Jadi ternyata membaca firman Tuhan itu menghalangi atau membuat kita berpikir benar, bertindak benar. Kenapa? Karena ada hukum yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang kalau ngajak pergi sembah setan, pakai ilmu-ilmu, ngajak main hal-hal yang sifatnya berhubungan sama setan, kita bilang apa? Sorry. Alkitab bilang bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu melekat dalam hati dan pikiran. Jadi waktu orang bilang begitu, dia bilang, nah, saya harus beribadah hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Orang bilang, jangan ibadah. Nggak bisa. Alkitab bilang, kuduskan hari Sabat. Ketika teman-teman orang ngomong yat, dan sebagainya. Kamu bilang, kamu tutup mulut kamu. Kenapa? Alkitab bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Hukum itu melekat kepada kita. Kita mengetahui hukum, akhirnya kita terlindungi dari kesalahan-kesalahan yang harusnya bisa saja terjadi dalam hidup kita. Orang kalau nggak ngerti hukum main nabrak. Oh, nggak tahu sih. Nggak ngerti sih. Jadi berdoa, mengenal firman Tuhan, itu sangat penting untuk memelihara hidup kita. Dan yang terakhir. Setelah kita mengerti bahwa berdoa, membaca firman Tuhan, mengenal Alkitab itu dengan baik, maka yang ketiga, kita harus bisa mengalahkan iblis dengan melakukan firman. Jadi kita bukan cuma biarkan iblis menyerang manusia kita, tetapi kita kalahkan dia. Bagaimana tahu cara mengalahkan iblis gimana? Ada yang tahu? Hah? Abraham sambil golok saya tebas dia. Oh, kamu nggak lihat dia kok. Pak Abraham, saya nanti siapin pemadam kebakaran. Dia datang, saya sampel. Pak Abraham, nanti saya siapin lem tikus saja. Iblis itu bukan kayak gitu. Iblis itu bekerja di cara berpikir. Iblis itu bekerja di dalam keinginan dan kehendak manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Bagaimana? Nah, dia tahu bagaimana cara mengalahkan iblis? Hah? Bagus doa, tetapi tidak cukup dengan berdoa. Berdoa sudah salah satu, salah duanya adalah mengenal firman. Yang ketiga apa? Melakukan. Senjata paling ampuh untuk mengalahkan iblis adalah melakukan. Ketika iblis bilang benci aja dia, benci aja. Gak usah ngomong sama dia. Kamu melakukan sebaliknya. Kamu tidak pernah benci orang itu, kamu berbuat baik. Itu cara mengalahkan iblis. Cara mengalahkan iblis adalah melakukan sebaliknya dari perintah iblis.
tetapi melakukan yang dimaksud dengan perintah Tuhan. Kayak gitu. Jadi iblis itu bisa tunduk di bawah kaki orang benar kalau orang benar itu melakukan firman Tuhan. Jangan membenci, jangan menyimpan dendam, jangan bicara yang kotor, jangan malas ke gereja, jangan malas berdoa. Seperti itu cara mengalahkan itu. Kalau Nadia pikir-pikir gimana saya mengalahkan kemalasan, caranya adalah rajin. Gimana saya mengalahkan kebodohan, caranya adalah belajar. Gimana saya mengalahkan kutu di rambut? Pakai apa? Pakai bedak kutu. Siapa yang banyak kutu di rambutnya? Gimana supaya saya itu tidak kotor? Caranya gimana mengalahkannya? Mandi. Bagaimana cara mengalahkan apa lagi? Ketakutan. Gimana caranya? Sekarang Pak Bram nanya, bagaimana mengalahkan ketakutan? Untuk berani. Berani dengan alasan apa? Karena Tuhan menolong saya. Karena Tuhan pasti beserta saya. Karena Tuhan pasti melindungi saya. Cara mengalahkan ketakutan. Sebenarnya kita takut, tetapi kita berani karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan pasti tolong kita. Saya takut nggak berhasil. Berdoa. Setelah berdoa, percaya bahwa Tuhan tolong kamu. Maju, hadapi. Jadi cara mengalahkan ketakutan adalah mempercayai bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Satu kali dalam peperangan orang Israel, orang Israel itu berhadapan dengan tembok namanya tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu tebalnya kalau dikasih deret 7 apa 12 kereta kuda, itu baru sama lebarnya. Lebar banget, tebal banget. Nah, waktu menghadapi tembok Yeriko, itu susah untuk merubuhkannya. Mana mungkin. Lalu gini Nadia, Tuhan bilang sama orang Israel, Tuhan bilang sama orang Israel, kalian berjalan mengelilingi tembok itu 1 hari 1 kali. Diam aja. Tembok itu lebar dan luas. Jadi setiap hari orang Israel harus keluar untuk mengelilingi tembok itu. 1 hari 1 kali. Lalu Tuhan bilang pada hari yang ke-7, kelilingi 7 kali. Setelah keliling yang ke-7 kali, bersorak. Nah, jadi orang Israel melakukannya. Hari pertama dia keliling, kedua dia keliling, ketiga dia keliling. Karena orang-orang ini susah dikalahkan. Pada hari yang ke-7 mereka keliling 7 kali. Tiba-tiba terjadi hal yang dahsyat. Gempa bumi yang hebat atau bagaimana. Roboh itu tembok semua. Masuklah orang Israel dan mengalahkan kota itu, namanya kota itu. Ya kita takut. Kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita takut, kita harus ajak Tuhan beserta kita. Itu cara mengalahkan ketakutan. Siapa di dunia ini yang gak pernah takut? Semua orang pernah takut. Semua orang pernah khawatir. Mengalahkan ketakutan itu satunya adalah dengan mempercayai kebenaran. Mempercayai firman Tuhan. Bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menjaga dan memberkati, memelihara hidup kita. Nah, banyak anak-anak takut. Takut dengan temannya. Takut dengan gelap. Takut dengan orang lain. Takut begini, takut begitu. Orang banyak takutnya. Kenapa orang takut? Karena dia tidak percaya kalau Tuhan beserta dia. Dia tidak percaya kalau Tuhan memelihara dan menyertai dia. Dia percaya kalau Tuhan beserta dia, dia nggak akan takut. Apapun kondisinya, dia tetap percaya. Dia tetap aman dan tenang. Dia tidak khawatir sedikit pun. Walaupun berhadapan dengan hal yang paling sulit, paling keras, paling tidak memungkinkan, dia bilang Tuhan pasti tolong saya.
Tuhan pasti berikan saya jalan keluar. Saya tidak akan kalah. Saya pasti jadi pemenang. Sebab apa? Allah yang mendahului saya. Tidak pernah takut. Walaupun di dalam hati kecilnya takut. Pertanyaan saya, ketika Daud berhadapan dengan Goliat, gentar nggak? Nggak gentar, tapi bisa saja dalam hati dan pikirannya. Dia bisa juga, namanya manusia, bisa saja takut. Tetapi dia percaya kepada Allah, bahwa Allah akan membela dia. Maka hari itu dia memotong lehernya Goliat. Yesus waktu berhadapan dengan kayu salib, dia sempat berdoa sampai keringatnya keluar darah. Berdoa dalam sebuah keadaan manusia yang benar-benar menghadapi persoalan yang sangat sulit. Dia tahu dia akan mati di salib di sana. Dan itu sebuah pergolakan jiwa yang tidak mudah. Tetapi dia pergi dan berdoa. Dia mempercayai bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Dia berlutut berdoa dengan bersungguh-sungguh. Sampai ketika dia naik ke atas kayu salib. Terakhir dia bilang, ke dalam tanganmu kuserahkan jiwaku. Itu keberanian yang luar biasa. Yang tidak perlu dimiliki oleh siapapun. Murid-murid Yesus semua kayak gitu. Petrus disalib secara terbalik. Paulus dipotong kepalanya di Roma. Si Thomas ditombak di India. Kenapa mereka dalam keadaan kayak gitu? Karena memberitakan nama Yesus. Mati mereka. Mereka nggak takut dengan kematian. Kenapa? Mereka percaya Tuhan beserta mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan ada dengan mereka. Jadi ketika kamu menghadapi persoalan, ketika kamu belajar, ketika kamu lihat masa depan kamu, dan percaya. Kamu harus percaya bahwa Tuhan akan bawa kamu kepada masa depan yang baik. Nah, tugas kamu adalah belajar dan berusaha. Jadi tugas kamu, Allah membawa kamu kepada masa depan yang berhasil, tetapi tugas kamu adalah belajar. Jadi Allah menolong, memelihara, melindungi kamu dengan baik, tetapi kamu belajar supaya apa? Dalam perjuangan kamu itu mulus. Contoh kayak gini ya, mau jadi direktur perusahaan, tapi pemalas, nggak bisa. Tuhan nggak bisa bawa kamu jadi direktur. Kenapa? Tidak ada alasan Tuhan buat kamu jadi direktur. Kenapa? Kamu malas. Tidak ada direktur yang malas-malasan. Kamu pingin menjadi pengusaha yang hebat. Tetapi tidur-tiduran, gak bisa. Tuhan akan menyertai orang yang bergerak dan berusaha. Tapi kalau orang yang tidur makan, gak bakalan. Tuhan menyertai orang yang menggunakan cara berpikir dan otaknya bekerja dengan baik. Tuhan akan kasih ide, Tuhan akan kasih pengertian. Lalu dia melakukan. Jadi penyertaan Tuhan itu selalu ada. Supaya apa? Kita tidak takut. Supaya kita menghadapi keadaan, aduh saya berhasil nggak ya? Saya mampu nggak ya? Kita sebagai manusia bisa khawatir. Tapi kalau kita percaya, Tuhan pasti tolong saya. Gimana Tuhan tolong kamu? Tuhan akan menaruh daya ingat, kemampuan, dan sebagainya kepada diri kamu. Supaya apa? Kamu mampu melakukannya. Pak Abraham pernah takut nggak? Sering. Takut apa Pak Abraham? Pak Abraham takut kalau hal-hal tertentu tidak bisa berhasil. Gimana caranya supaya berdoa? Lalu bagaimana? Percaya. Setelah percaya, apakah masih ragu? Enggak lagi. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Sudah, saya nggak mau ragu lagi. Jadi atau tidak, saya tetap percaya. Jadi percaya itu artinya gini. Kalau kamu pernah percaya sama teman kamu. Gini ya, kamu janji sama teman kamu gini. Nanti kita ketemu di halte sana ya. Kamu datang duluan di sana. Dan kamu nunggu. Kenapa kamu nunggu? Karena kamu percaya teman kamu akan datang. Lah manusia aja lu percaya. Allah kamu harus lebih percaya. Tuhan, saya nanti berhasil dengan itu ya Tuhan. Tuhan tolong ya, saya berusaha ya. Tuhan bilang, saya akan sertai kamu. Saya akan bantu kamu. Kalau Tuhan sudah bilang begitu, maka pasti Tuhan sertai. Tapi Pak Abraham, saya nggak pernah dengar Tuhan ngomong itu. Alkitab tulis begini.
bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan membuat engkau berhasil. Engkau akan diberkati dan seterusnya. Itu janji Tuhan. Ya. Sampai sini paham ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati.